Bagaimana jika saya menyampaikan bahwa keheningan Anda saat ini memiliki kekuatan yang jauh melampaui kata-kata yang dapat diucapkan, sebuah kekuatan yang muncul dari pengendalian diri dan penerimaan mendalam, konsep utama dalam stoikisme yang menekankan bahwa ketenangan batin adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Dan ketika Anda memilih untuk berdiam dalam keheningan, sembari menyembuhkan luka batin dalam kegelapan yang sunyi, lawan bicara Anda terjaga dalam kecemasan, bukan karena Anda berteriak atau memohon, melainkan karena keheningan itu memaksa mereka menghadapi kekosongan dan rasa bersalah yang selama ini mereka coba hindari. Data dalam psikologi hubungan menunjukkan bahwa ketidakpastian emosional dapat meningkatkan kecemasan dan menurunkan kualitas interaksi interpersonal hingga 60%. Karena ketika seseorang tidak tahu apa yang ada di balik keheningan itu, apakah Anda terluka, masih peduli, atau malah telah melepaskan diri, mereka harus berhadapan dengan bayangan perasaan mereka sendiri yang belum terselesaikan. Seperti yang dialami oleh Arif, seorang pria yang setelah mengalami serangkaian hubungan penuh drama dan kelelahan emosional, akhirnya menemukan bahwa dengan tidak bereaksi secara impulsif dan memilih untuk diam dengan penuh makna, ia tidak hanya mengurangi konflik, tetapi juga menciptakan ruang bagi pertumbuhan pribadi dan hubungan yang lebih sehat. Dalam hubungannya, keheningan Arif yang dipenuhi dengan kontrol diri dan penerimaan telah menginspirasi pasangannya untuk merenungkan kembali nilai-nilai emosional mereka sendiri, sehingga membuktikan bahwa dalam konteks hubungan modern, di mana wanita seringkali mengharapkan pria untuk mengejar dan memohon setelah patah hati, keheningan yang dikelola dengan baik justru menjadi magnet yang menarik, mengganggu, dan mendalam, karena ketidakmampuan mereka membaca perasaan yang tersembunyi dalam diam. Anda membuat mereka bergumul dengan ketidakpastian yang secara psikologis lebih menyakitkan daripada kata-kata yang diucapkan. Inilah esensi dari stoikisme yang menolak drama emosional demi pencapaian ketenangan dan kedewasaan. Karena setiap momen keheningan Anda adalah kalibrasi ulang. Sebuah pernyataan bahwa Anda telah melepaskan apa yang tidak dapat Anda kendalikan dan memilih untuk menyembuhkan dengan penuh kasih sayang. Membiarkan keheningan itu berbicara lebih keras daripada keributan. Dan jika Anda merasa pesan ini menggema dalam jiwa, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan komentar sebagai bukti bahwa Anda telah memilih untuk hidup dengan kekuatan, ketenangan, dan pengendalian diri. Karena pada akhirnya, keheningan Anda adalah tanda bahwa Anda telah menguasai diri, dan itulah yang membuat Anda tak terlupakan. Dan mari kita mulai. Nomor 1, keheningan adalah teriakan yang paling keras, suatu bentuk komunikasi yang melampaui kata-kata, menggabungkan kebijaksanaan stoik dengan psikologi hubungan untuk menciptakan dampak yang mendalam. Bayangkan seorang pria yang alih-alih menyerang atau merespon dengan air mata, memilih untuk berdiam diri. Keheningan itu bukanlah kekosongan. Ia merupakan cermin psikologis yang memantulkan semua kebenaran kembali kepada mereka yang telah menyakiti. Ketika Anda tidak mengatakan apa-apa, lawan bicara Anda dipaksa untuk menghadapi konsekuensi atas pilihan dan perilakunya sendiri. Data dari studi psikologi hubungan menunjukkan bahwa ketidakpastian emosional dapat meningkatkan kecemasan hingga 60%. Karena ketika seseorang tidak lagi dapat mengalihkan perhatian dengan argumen atau drama, mereka harus bergulat dengan rasa bersalah dan kekosongan dalam diri mereka sendiri. Dalam praktik stoikisme, tidak bereaksi dengan impulsif merupakan bentuk kekuatan, sebuah seni dalam pengendalian diri. Misalnya, bayangkan seorang pria bernama Arman yang pernah menjadi pusat perhatian dalam setiap hubungan dengan menunjukkan ekspresi emosional yang berlebihan. Setelah mengalami patah hati berkali-kali, ia memutuskan untuk mengubah pendekatannya. Alih-alih terus-menerus mengirim pesan, mengungkapkan kesedihan lewat media sosial, atau mencoba membuktikan nilai dirinya kepada mantan pasangannya, Arman memilih untuk menghilang secara sadar. Keheningan yang ia pilih bukanlah tanda bahwa ia menyerah, melainkan sebuah strategi untuk memutus siklus reaksi yang tidak sehat.
Dengan memilih diam, ia tidak hanya menghentikan kebisingan emosional, tetapi juga mengirimkan pesan kuat bahwa ia memiliki harga diri yang tak tergoyahkan. Hal ini sejalan dengan prinsip Stoik bahwa setiap tindakan atau ketidakhadiran haruslah bermakna dan mencerminkan integritas batin. Ketika Anda memilih untuk diam, Anda menolak untuk menjadi alat yang dipegang oleh keinginan orang lain untuk mengendalikan atau memanipulasi Anda. Studi menunjukkan bahwa dalam hubungan, ketergantungan emosional dapat menurunkan kepuasan hubungan hingga 40% karena adanya ekspektasi yang tidak realistis. Dalam konteks ini, keheningan yang disengaja mengajarkan lawan bicara Anda tentang batasan-batasan yang sehat. Bayangkan situasi di mana seorang wanita yang sebelumnya merasa berhak mendapatkan perhatian dan permohonan dari pria yang telah menyakitinya, mendapati dirinya dibiarkan dengan keheningan. Alih-alih diselimuti oleh kebisingan respons emosional yang seringkali hanya menambah kekacauan mental, ia dihadapkan pada realitas yang tidak dapat disangkal. Anda telah melampaui situasi tersebut, atau bahkan lebih menguasai emosi Anda, hingga tidak lagi terpengaruh oleh kekacauan sekitarnya. Cerita Arman ini menginspirasi banyak pria dan wanita yang merasa terjebak dalam siklus permohonan dan pertengkaran, memberikan mereka contoh bahwa mengendalikan reaksi, memilih keheningan, bisa membuka jalan menuju hubungan yang lebih dewasa dan seimbang. Keheningan Anda yang dibangun atas dasar harga diri dan disiplin emosional bukanlah bentuk penolakan atau kekosongan, melainkan pernyataan tegas bahwa Anda telah melepaskan kebutuhan untuk selalu dijelaskan kepada orang-orang yang tidak mampu memahami nilai Anda. Dalam satu percakapan, ketika seseorang berharap Anda menangis atau menunjukkan rasa sakit, Anda memilih untuk tetap diam, dan dalam keheningan itu, mereka harus berhadapan dengan kekosongan, sebuah ruang di mana semua kebohongan dan protes mereka terungkap. Hasilnya, mereka mulai mempertanyakan kekuatan dan nilai diri mereka sendiri. Apakah mereka benar-benar lebih kuat daripada yang mereka kira? Atau apakah mereka justru kehilangan kontrol atas emosi mereka? Inilah yang terjadi ketika keheningan Anda bergema, lebih keras daripada kata-kata apapun yang mungkin Anda ucapkan. Prinsip ini bukan hanya teori. Banyak tokoh inspiratif telah menunjukkan bahwa dalam ketiadaan suara, kekuatan batin bisa berbicara dengan lantang. Stoikisme mengajarkan bahwa Anda harus mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus membiarkan ketidakhadiran Anda berbicara. Ketika Anda memilih untuk diam, Anda memberi sinyal bahwa Anda tidak lagi terjebak dalam pola lama yang menuntut validasi eksternal. Anda mengingatkan diri sendiri bahwa kebahagiaan dan harga diri Anda tidak ditentukan oleh reaksi orang lain, melainkan oleh kemampuan Anda untuk menguasai emosi dan menemukan kedamaian di tengah kekacauan. Jika Anda merasa bahwa Anda telah cukup lama membiarkan rasa sakit dan keharusan untuk membuktikan diri mendominasi hidup Anda, dan Anda siap untuk mengizinkan keheningan menjadi pesan terkuat Anda, pesan yang menuntun Anda menuju penyembuhan, kedewasaan, dan integritas, maka inilah saatnya untuk melangkah maju. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan komentar sebagai bukti bahwa Anda telah memilih untuk hidup dengan kekuatan dan ketenangan. Nomor 2, saya melepaskan apa yang tidak dapat saya kendalikan. Pernyataan ini bukan sekadar slogan motivasi, melainkan sebuah prinsip hidup yang kuat, menggabungkan wawasan stoikisme dengan psikologi hubungan modern. Dalam hubungan, seringkali pihak lain, atau bahkan diri kita sendiri, terjebak dalam harapan yang salah, berharap untuk melihat kehancuran atau penderitaan sebagai tanda kekuasaan. Ada yang merasa bahwa jika Anda hancur berantakan, Anda akan kembali merangkak untuk mengejar atau bahkan bersaing dengan bayangan pria yang menggantikan Anda. Namun, data dari studi psikologi hubungan menunjukkan bahwa ketergantungan emosional dan perilaku pengejaran yang terus-menerus seringkali berujung pada penurunan harga diri dan peningkatan kecemasan, baik bagi pengikut maupun bagi mereka yang dikejar. Inilah kebenaran yang jarang diungkap secara terbuka. Mereka yang terbiasa mengendalikan dinamika hubungan seringkali merasa kehilangan kendali ketika segala sesuatu berjalan tidak sesuai dengan ekspektasi mereka.
Bayangkan seorang pria yang selama ini selalu hadir sebagai hadiah, yang selalu diharapkan, seorang yang selalu memberikan respon emosional, selalu ekspresif, dan tak jarang membuat pasangannya merasa aman karena kehadirannya. Namun ketika pria itu memilih untuk diam, untuk menarik diri dengan cara yang penuh disiplin dan pengendalian diri, dinamika pun berubah. Di satu sisi, wanita yang terbiasa dikejar dan mendapatkan kepastian melalui interaksi yang intens, tiba-tiba dihadapkan pada kekosongan, sebuah keheningan yang tak terduga. Data dari penelitian hubungan interpersonal menyebutkan bahwa ketidakpastian emosional dapat memicu reaksi kecemasan yang signifikan. Karena tanpa adanya kepastian, otak manusia cenderung mengisi kekosongan tersebut dengan spekulasi negatif. Begitulah, keheningan yang Anda pilih yang merupakan refleksi dari penguasaan diri ala Stoik menjadi cermin yang memantulkan kembali segala keraguan dan ketakutan mereka. Contohnya, saya pernah mendengar kisah seorang pria bernama Dimas yang setelah bertahun-tahun selalu memberi ruang bagi pasangannya dengan menunjukkan emosi yang transparan dan selalu hadir, akhirnya memilih untuk mengubah pendekatannya. Alih-alih terus-menerus mengejar, ia mulai menerapkan prinsip Stoik untuk melepaskan hal-hal yang tidak dapat ia kendalikan. Tanpa embel-embel drama, tanpa postingan media sosial yang terus-menerus mengungkapkan perasaan sedih, Dimas memilih untuk menghilang dari pusat perhatian. Akibatnya, pasangannya yang sebelumnya merasa memiliki kendali melalui kehadiran Dimas yang selalu mudah diakses, tiba-tiba mendapati dirinya terpojok oleh kekosongan. Ketidakpastian ini, menurut data psikologis, seringkali memicu refleksi mendalam dan membuat seseorang mempertanyakan kekuatan serta nilai dirinya sendiri. Dalam keheningan Dimas, lawan bicaranya mulai bertanya-tanya, apakah Dimas sudah benar-benar melampaui situasi itu? Ataukah ia telah menemukan kekuatan untuk tidak lagi terperangkap oleh emosi yang merugikan? Prinsip Stoik menyatakan bahwa kita harus belajar melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Dalam konteks hubungan, ini berarti menolak untuk terjebak dalam siklus emosi yang terus-menerus, tidak mengejar balasan, tidak memaksa penutupan, dan tidak menghabiskan energi untuk membuktikan sesuatu yang seharusnya sudah jelas. Anda tidak bereaksi terhadap kebingungan atau sinyal campur aduk. Anda memilih untuk masuk ke dalam diri, menyaring perasaan dengan kebijaksanaan yang telah diasah oleh waktu dan pengalaman. Keheningan Anda yang muncul dari kedewasaan emosional merupakan pernyataan bahwa Anda telah menemukan jalan untuk tidak lagi menjadi bagian dari permainan kekuasaan yang seringkali merusak hubungan. Seorang wanita yang terbiasa menjadi objek pengejaran tiba-tiba mendapati dirinya di posisi yang tak pernah ia bayangkan. Sebagai pihak yang harus menghadapi kekosongan, yang memaksa ia bertanya, apakah aku yang sebenarnya kehilangan kendali? Ataukah dia yang ternyata lebih kuat dari yang aku kira? Cerita inspiratif seperti ini tidak hanya menjadi inspirasi bagi mereka yang sedang berjuang untuk menemukan kekuatan dalam diri, tetapi juga didukung oleh berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa ketahanan emosional dan pengendalian diri membawa dampak positif dalam jangka panjang. Misalnya, studi menunjukkan bahwa individu yang mampu mengelola emosinya secara efektif memiliki kepuasan hidup yang lebih tinggi dan hubungan interpersonal yang lebih stabil. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa ketika Anda memilih untuk tidak bereaksi secara impulsif, Anda tidak hanya melindungi diri Anda sendiri dari kerusakan emosional, tetapi juga memberikan pesan yang sangat kuat kepada orang lain. Anda bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah dipengaruhi atau dimanipulasi. Jadi ketika Anda pergi tanpa memerlukan penutupan, ketika Anda membiarkan keheningan berbicara atas nama harga diri dan disiplin, Anda telah membalikkan dinamika yang selama ini dianggap sebagai kekuasaan. Anda tidak mengejar, Anda tidak membuktikan apapun. Anda hanya membiarkan keheningan itu menggema, menunjukkan bahwa Anda telah menemukan kekuatan sejati dalam diri Anda. Jika Anda sudah cukup lama lelah menjadi rencana cadangan bagi siapapun, dan jika Anda siap untuk menjadi pria yang tidak mengejar karena memilih untuk menjaga kedamaian batin, maka biarkan keheningan Anda menjadi jawaban atas segala pertanyaan yang tak terucapkan. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi,
dan tinggalkan komentar sebagai bukti bahwa Anda telah memilih untuk menarik dengan keterpisahan. Sebuah pernyataan bahwa Anda telah menemukan kebebasan melalui pelepasan, dan itu adalah kekuatan yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Nomor 3, emosi yang tak terkendali membuat Anda dapat diprediksi. Dalam dunia hubungan, dapat diprediksi berarti rentan terhadap manipulasi. Ketika Anda membiarkan reaksi emosional Anda terlihat jelas, Anda seperti membuka buku petunjuk tentang cara orang lain bisa mengeksploitasi kelemahan Anda. Penelitian dalam psikologi hubungan menunjukkan bahwa individu yang terus-menerus bereaksi secara emosional cenderung mengalami penurunan kontrol diri dan akibatnya seringkali menjadi target manipulasi karena lawan bicara tahu persis titik-titik lemah mereka. Misalnya, bayangkan seorang pria yang selalu menelepon, memposting, dan mengirim sinyal karena merindukan atau marah kepada pasangannya. Setiap aksi ini memberikan petunjuk yang jelas tentang apa yang dirasakannya, sehingga pasangannya dengan mudah bisa menekan titik-titik tersebut. Namun wawasan stoikisme mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk mengendalikan reaksi kita terhadap peristiwa eksternal. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa kebahagiaan hidup bergantung pada kualitas pikiranmu. Artinya, jika kita mampu menahan diri untuk tidak bertindak secara impulsif berdasarkan emosi, kita akan menjaga integritas dan tidak memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk mengendalikan kita. Ambil contoh nyata dari kisah seorang profesional muda bernama Arif, yang dulu selalu merasa terjebak dalam siklus emosional yang melelahkan dalam hubungan. Arif menyadari bahwa setiap kali ia menunjukkan kerentanan berlebihan, ia secara tidak sengaja memberi sinyal kepada pasangannya bahwa ia rentan untuk dimanipulasi. Setelah membaca karya-karya Stoik dan mengikuti program pengembangan diri, Arif memutuskan untuk mempraktikkan disiplin emosional. Ia belajar untuk menyadari emosi yang muncul, mengakui kekacauan internal tanpa membiarkannya menggerakkan tindakannya, dan memilih untuk diam ketika situasi semakin panas. Hasilnya, pasangannya mulai merasa bingung karena tak lagi dapat membaca Arif dengan mudah. Dan dalam kebingungan itu, kekuatan Arif justru semakin nyata. Data dari studi psikologi hubungan menunjukkan bahwa individu yang dapat menahan reaksi emosionalnya cenderung mendapatkan persepsi lebih tinggi tentang stabilitas dan keandalan, yang pada gilirannya meningkatkan daya tarik interpersonal mereka. Lebih jauh lagi, ketika Anda berhenti memainkan peran sebagai boneka emosional dan mulai memotong tali yang menghubungkan Anda dengan respons impulsif, Anda memaknai kekuatan yang datang dari ketidakmampuan orang lain untuk membaca Anda. Stoikisme mengajarkan bahwa dengan mengendalikan diri, Anda tidak hanya melindungi diri dari kerusakan emosional, tetapi juga membangun citra diri yang tangguh dan penuh kedalaman, sebuah kualitas yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Seorang pria yang mampu duduk dalam rasa sakitnya tanpa meledak, yang memilih untuk membiarkan keheningan berbicara, mengirim pesan yang jauh lebih kuat daripada kata-kata, bahwa harga diri dan kendali diri adalah kekuatan sejati. Dalam keheningan itu, Anda mengalihkan fokus dari diri sendiri ke tujuan yang lebih tinggi, menjadi pribadi yang tidak mudah diprediksi dan, oleh karena itu, tidak mudah dikendalikan. Bayangkan situasi di mana alih-alih memposting atau menelepon dalam upaya mencari validasi, Anda memilih untuk tetap tenang dan memusatkan perhatian pada pertumbuhan pribadi Anda. Ketika energi Anda tidak lagi berkisar pada upaya untuk mendapatkan perhatian atau pengakuan, lawan bicara Anda terpaksa menghadapi kenyataan bahwa Anda telah melampaui dinamika lama yang mengikat Anda pada reaksi emosional. Dengan demikian, Anda tidak hanya menunjukkan bahwa Anda tidak terpengaruh oleh manipulasi, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk mencari kedewasaan emosional. Apabila Anda sudah cukup lelah membiarkan emosi Anda menulis cerita hidup Anda, dan siap untuk menjadi seseorang yang tidak mudah dibaca, seorang individu yang memiliki ketabahan dan kontrol diri yang tinggi, maka inilah saatnya untuk membiarkan keheningan Anda berbicara. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan komentar sebagai bukti bahwa Anda telah memilih untuk menarik dengan keterpisahan, karena dalam dunia yang dipenuhi dengan kebisingan,
Kontrol atas emosi adalah kekuatan super yang membuat Anda tak tergoyahkan dan abadi dalam ingatan. Nomor 4, rasa sakit adalah kekuatan jika Anda menggunakannya. Dalam ajaran Stoik, rasa sakit bukanlah sesuatu yang menghancurkan, tetapi mengungkapkan realitas, menunjukkan kepada Anda apa yang benar-benar nyata, siapa yang sejati, dan memberikan pilihan. Apakah Anda akan terpuruk atau membangun kembali diri Anda dengan potongan-potongan yang tersisa? Penelitian dalam psikologi hubungan menunjukkan bahwa individu yang mampu mengintegrasikan pengalaman pahit ke dalam narasi kehidupan mereka cenderung memiliki ketahanan emosional yang lebih tinggi dan hubungan yang lebih stabil. Bayangkan seorang pria bernama Andy yang setelah mengalami pengkhianatan dan keheningan menyakitkan dari seseorang yang pernah ia cintai, alih-alih menghabiskan waktu untuk mencari penutupan melalui permintaan maaf atau penjelasan yang tak kunjung datang, ia memilih untuk menggunakan rasa sakit tersebut sebagai pendorong untuk transformasi pribadi. Andy mulai melatih dirinya di gym, menyelami buku-buku filsafat, dan mengasah keterampilan baru dengan konsistensi tanpa perlu membuktikan apapun kepada mantan pasangannya. Ketika seseorang yang pernah merasa memiliki kendali atas emosinya, melihat Andy bangkit dengan tenang, tanpa perlu mengumbar perasaannya melalui postingan media sosial atau balas dendam, ilusi bahwa ia pernah memiliki pengaruh pun hancur. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak boleh lari dari rasa sakit. Sebaliknya, kita harus duduk bersama dengannya, belajar darinya, dan membiarkannya mengukir bekas sebagai lencana keberanian. Data psikologi mendukung bahwa individu yang mampu mengolah luka emosional secara konstruktif cenderung melaporkan tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup yang lebih tinggi. Karena mereka telah mengubah kehilangan menjadi daya ungkit yang memacu perkembangan diri. Rasa sakit yang dialami Andy yang dulu tampak sebagai kelemahan, kini menjadi fondasi kekuatannya. Sebuah kekuatan yang tidak hanya menginspirasi dirinya sendiri, tetapi juga mereka yang menyaksikan perjalanan transformasinya. Ketika Anda berhenti mengejar validasi dari orang lain dan memilih untuk membiarkan luka itu menjadi bagian dari narasi kekuatan Anda membalikkan dinamika hubungan. Mereka yang sebelumnya berharap melihat Anda hancur, kini harus berhadapan dengan fakta bahwa Anda telah berevolusi menjadi versi diri yang lebih tajam, lebih fokus, dan jauh lebih tahan banting. Jika Anda sudah cukup lelah menggunakan rasa sakit sebagai penopang dan siap untuk menggunakannya sebagai bahan bakar untuk membangun kehidupan yang lebih bermakna, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan komentar di bawah. Biarkan dunia tahu bahwa bagi Anda, setiap luka adalah pelajaran dan setiap kehilangan adalah dorongan untuk bangkit. Karena rasa sakit saya membangun kekuatan saya. Nomor 5, ilusi penggantian. Dia berpikir Anda dapat digantikan, bahwa orang lain dapat masuk dan mengisi ruang Anda, membuatnya lupa. Itu adalah kebohongan terbesar yang diceritakan orang pada diri mereka sendiri setelah kehilangan sesuatu yang nyata. Namun inilah yang tidak dia andalkan. Anda bukan pria biasa, Anda tidak rata-rata. Anda membawa kedalaman, kesabaran, dan konsistensi. Anda muncul, Anda memberinya apa yang kebanyakan pria tidak bisa, bahkan untuk jangka waktu lebih dari sebulan. Sekarang dia menyadari bahwa dunia ini penuh dengan pilihan, tetapi koneksi yang nyata dan kehadiran yang tulus itu sangat langka. Di awal dia mungkin terlihat seperti dia berkembang dengan pria baru, pilihan baru, posting baru. Namun pengganti tidak menyembuhkan luka. Mereka hanya mengalihkan perhatian dari luka tersebut. Gangguan memudar, euforia mereda, dan permukaan mulai retak. Ketika itu terjadi, dia akan melihat kembali. Bukan karena dia kehilangan perhatian, bukan karena dia ingin validasi, tetapi karena dia akan menyadari bahwa Anda berbeda. Dia mungkin tidak mengatakannya. Kesombongan tidak akan membiarkannya, tetapi dia akan merasakannya ketika pesan-pesannya terasa kosong. Ketika pria baru tidak mengerti kesunyian Anda seperti yang Anda lakukan, ketika leluconnya jatuh datar, dan ketika dia menyadari bahwa perhatian tidak sama dengan koneksi. Saat itulah penyesalan merayap masuk, bukan karena dia menginginkan Anda kembali, tetapi karena dia kehilangan sesuatu yang nyata,
mencoba mengejar sesuatu yang mudah. Disinilah keheningan Anda menjadi kekuatan Anda lagi, karena Anda tidak di sini untuk bersaing. Anda tidak menguntit halaman-halamannya. Anda tidak bereaksi terhadap permainan. Anda telah meningkat melewati itu. Anda tahu siapa diri Anda sekarang. Anda telah melakukan pekerjaan. Ketika seorang pria menjadi tak tergantikan, dia tidak perlu membuktikannya. Dia hanya mempelajarinya dengan cara yang sulit. Stoicisme bukan tentang balas dendam. Ini tentang kesadaran diri, tentang mengetahui nilai Anda begitu dalam, sehingga Anda tidak gentar ketika orang lain tidak melakukannya. Karena pria yang bisa pergi tanpa perlu dipahami adalah pria yang tidak bisa tergantikan. Jika Anda sudah selesai dibandingkan dengan tiruan yang murahan, jika Anda tahu nilai Anda tidak dapat disalin, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan komentar di bawah. Saya tidak tergantikan. Saya langkah. Nomor 6, membangun kembali tanpa mengumumkannya. Langkah terkuat yang pernah Anda ambil adalah membangun kembali dalam keheningan. Tidak ada postingan, tidak ada pembaruan, tidak ada perangkap haus, tidak ada kutipan samar, hanya bekerja, hanya kemajuan, hanya kehadiran. Karena pria yang benar-benar naik level tidak membutuhkan dunia untuk bertepuk tangan untuknya. Dia menjadi tidak dapat disangkal. Diam-diam tanpa henti, dia berharap untuk melihat tanda-tanda bahwa Anda terluka, bahwa Anda terjebak. Dia memeriksa cerita Anda, berharap untuk melihat sesuatu, apapun yang membuktikan bahwa Anda masih memikirkan dia. Namun ketika dia tidak menemukan apapun, ketika tidak ada remah roti digital, tidak ada kebocoran emosi, tidak ada reaksi, disitulah keheningan mulai berteriak sekali lagi. Dan kali ini bukan hanya keheningan, itu adalah kemajuan yang terbungkus misteri. Inilah permainan kekuatan yang sering terlewatkan oleh kebanyakan pria. Berhenti tampil, berhenti menunjukkan proses penyembuhan Anda. Biarkan dia bertanya-tanya. Biarkan dia berasumsi. Semakin sedikit yang dia ketahui, semakin banyak yang dia pikirkan. Karena pria yang menghilang setelah patah hati dan muncul kembali 10 kali, lebih baik dari sebelumnya menjadi legenda. Dan legenda tidak perlu menjelaskan diri mereka sendiri. Mereka dirasakan, diawasi, dan dikenang. Psikologi gelap mengajarkan ini. Ketidakpastian melahirkan obsesi. Ketika seseorang tidak tahu di mana Anda secara emosional, mereka mulai mencari petunjuk secara obsesif. Dan tidak adanya petunjuk itu menjadi lebih keras daripada apapun yang dapat Anda posting. Sekarang, dia menggulir, memeriksa, menunggu, dan setiap kali dia tidak melihat Anda, itu adalah batu bata lain di dinding comeback Anda. Pendakian stoik diam yang tidak dapat dia ganggu dan tidak dapat diabaikan. Stoicisme tidaklah pasif, itu disengaja. Anda membangun kembali bukan karena Anda ingin membuatnya cemburu, tetapi karena Anda akhirnya ingat siapa diri Anda, dan Anda tidak berutang pratinjau itu kepada siapapun. Dia kehilangan akses tidak hanya ke waktu Anda, tetapi juga ke kemajuan Anda. Jika Anda sudah selesai tampil untuk orang-orang yang tidak bertepuk tangan untuk Anda, jika Anda siap untuk membangun dalam keheningan dan kembali dengan cara Anda sendiri, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan komentar di bawah. Pertumbuhan saya tidak memerlukan penonton. Nomor 7, pikirannya menjadi medan perang. Ketika Anda terdiam, pikirannya menjadi medan perang, dan Anda bahkan tidak perlu hadir untuk menang. Anda tidak berdebat, tidak membela diri, dan tidak mengirim esai emosional di tengah malam. Anda pergi begitu saja, dan sekarang dia terjebak melawan bayangannya sendiri. Dia membayangkan percakapan yang tidak pernah terjadi, memutar ulang setiap kata yang dia katakan kepada Anda. Dia terobsesi dengan mengapa Anda tidak retak. Anda pernah mendengar pepatah, tidak adanya jawaban menciptakan lebih banyak pertanyaan. Itulah yang telah Anda lakukan. Anda telah menyingkirkan diri Anda sebagai sumber drama dan emosi, dan sekarang dia tidak punya apa-apa untuk dilawan. Tidak ada yang bisa dia konsumsi. Dia berharap untuk merasa memegang kendali, tetapi sebaliknya, dia merasa bingung. Kebingungan itu menggerogoti dirinya. Sekarang semuanya menjadi tanda tanya. Apakah dia melupakan saya? Apakah dia melihat seseorang? Mengapa dia tidak mengatakan apa-apa? Apakah saya benar-benar kehilangan dia?
Ini adalah psikologi gelap dalam bentuknya yang paling murni, membuat kehadiran Anda terasa melalui ketidakhadiran. Karena ketika seseorang mengharapkan perang dan mendapatkan dinding keheningan, pikiran mereka sendiri menjadi musuh. Mereka mulai berputar untuk berpikir berlebihan, dan semakin lama Anda tetap diam, semakin keras pikiran mereka. Anda tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi Anda memicu setiap rasa tidak aman yang dia pikir telah dia kubur. Stoicisme memberi Anda keunggulan karena melatih Anda untuk tidak membutuhkan kata terakhir. Anda tidak mengejar penutupan, Anda adalah penutupan. Anda menjadi saat ketika dia menyadari bahwa dia meremehkan Anda. Dan keindahan dari semua ini adalah bahwa Anda tidak mencoba menyakitinya. Anda hanya menolak untuk memainkan permainan yang kalah. Anda memilih kejelasan, kesunyian, dan penyembuhan daripada kekacauan. Sekarang, dia dibiarkan bertarung dengan dirinya sendiri karena dia berpikir bahwa dia mengenal Anda. Dia mengira Anda dapat diprediksi, namun sekarang Anda telah menjadi pertanyaan yang tidak bisa dia jawab dan pria yang tidak bisa dia jangkau. Jika Anda sudah selesai menjadi samsak tinju emosional bagi seseorang, jika Anda siap untuk membiarkan keheningan Anda menggeser kekuatan, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan komentar di bawah. Keheningan saya adalah strategi saya. Nomor 8. Keterikatan membuat Anda magnetis. Ingin tahu rahasia sebenarnya untuk menjadi keterikatan yang tak terlupakan? Bukan kepahitan, bukan kebencian, hanya keterikatan yang tenang dan bersih. Ketika seorang pria melepaskan diri secara emosional, bukan karena dia tidak peduli tetapi karena dia memilih kedamaian daripada kekacauan, dia menjadi magnetis. Saat itulah keadaan berbalik. Dia tidak merindukan Anda ketika Anda emosional. Dia tidak mendambakan versi diri Anda yang memohon, berdebat, atau dikejar. Dia mulai merindukan Anda ketika dia merasakan jarak, ketika dia menyadari bahwa Anda tidak membutuhkannya lagi. Anda telah berhenti memberikan energi kepada seseorang yang mengurasnya, dan perubahan halus namun kuat itu mengubah segalanya. Sekarang dia bingung, karena Anda pernah sepenuh hati di lengan bajunya, siap untuk segalanya. Tiba-tiba Anda tidak terpengaruh, tidak bereaksi, dan tidak memeriksa. Anda telah berubah dari berinvestasi secara emosional menjadi tidak tersedia secara emosional. Dan bukan dengan cara yang beracun, tetapi dengan cara yang menunjukkan, saya telah melampaui versi diri saya yang lama. Anda telah merebut kembali mata uang emosional Anda, dan dia merasakannya. Dia merasakannya dalam keheningan, dalam kurangnya perhatian, dalam kenyataan bahwa Anda tidak lagi terpancing. Dan inilah perubahannya. Sekarang Anda adalah orang yang tidak dapat diprediksi. Sekarang Anda adalah orang yang berada di atas angin. Keterpisahan itu menarik, karena menunjukkan kendali, menunjukkan pertumbuhan. Dan yang terpenting, itu menunjukkan bahwa hidup Anda tidak lagi berputar di sekelilingnya. Bahwa Anda telah memusatkan diri Anda sendiri. Ketika dia menyadari bahwa dunia Anda tidak lagi mengorbit di sekelilingnya, saat itulah gravitasi bergeser, dan tiba-tiba pria yang dia pikir telah dia tinggalkan menjadi orang yang tidak bisa berhenti dia pikirkan. Stoicisme mengajarkan Anda untuk mencintai tanpa keterikatan, untuk memberi tanpa kehilangan diri sendiri, dan untuk pergi ketika kedamaian Anda terganggu. Itulah kekuatan, itulah kehadiran. Dan bagian yang paling mengejutkan adalah bahwa Anda tidak perlu mengatakan sepatah kata pun. Keterpisahan Anda berbicara banyak. Jika Anda sudah selesai mengikat kedamaian Anda dengan kekacauan orang lain, jika Anda siap menjadi magnet melalui disiplin, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan komentar di bawah. Saya menarik dengan melepaskan. Nomor 9, comeback bersifat internal. Comeback yang paling kuat tidaklah keras, itu tidak diposting, tidak dipamerkan, itu internal. Itu adalah kedamaian yang Anda rasakan ketika Anda tidak lagi terpengaruh oleh namanya. Itu adalah kekuatan dalam mengetahui bahwa Anda tidak lagi terikat secara emosional dengan seseorang yang tidak menghargai Anda. Itu adalah saat Anda berhenti hidup dalam reaksi dan mulai bergerak dengan tujuan. Anda tidak butuh balas dendam. Anda tidak perlu membuktikan bahwa Anda lebih baik. Anda lebih baik bukan karena apa yang dia lakukan, tetapi karena bagaimana Anda menanggapinya. Anda tidak berputar-putar,
Anda tidak kehilangan diri Anda sendiri mencoba untuk mendapatkannya kembali. Anda berbalik ke dalam diri Anda, membangun kembali, menghadapi rasa sakit Anda, memprosesnya, dan membiarkannya membentuk Anda, alih-alih menghancurkan Anda. Itulah comeback yang penting, yang tidak seorang pun lihat datang, karena itu terjadi di bawah permukaan. Dia mungkin masih berpikir bahwa dia memiliki ruang dalam pikiran Anda, bahwa mungkin di suatu tempat jauh di lubuk hati Anda masih terluka. Tetapi dia tidak tahu bahwa sekarang, ketika dia melintasi pikiran Anda, itu tenang. Tidak ada kemarahan, tidak ada keinginan, hanya kejelasan. Dia adalah bab, bukan cerita. Dan pergeseran evolusi internal itulah comeback yang tidak pernah dia duga. Psikologi gelap menyatakan bahwa hal yang paling menghantui mantan adalah menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki pengaruh emosional atas Anda. Bahwa tidak ada yang mereka lakukan yang dapat menggerakkan Anda. Bahwa Anda hanya bebas. Anda tidak terkejut ketika melihat namanya. Anda tidak bereaksi terhadap jangkauannya yang halus. Anda tidak mengambil umpan karena dia bukan lagi kelemahan Anda. Dia adalah masa lalu, dan ketabahan Anda ini bukan tentang berpura-pura tidak merasa. Ini tentang belajar untuk tidak dikuasai oleh perasaan tersebut. Ini tentang menemukan pusat Anda lagi. Dan begitu Anda menemukannya, Anda menyadari bahwa Anda tidak pernah membutuhkan penutupan darinya. Anda membutuhkan hubungan kembali dengan diri Anda sendiri. Jika Anda sudah selesai mengukur penyembuhan Anda berdasarkan apa yang mereka lihat dan siap untuk membiarkan kedamaian internal Anda berbicara sendiri, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi dan tinggalkan komentar di bawah. Kedamaian saya adalah kembalinya diri saya. Nomor 10, Anda tidak pernah membutuhkannya untuk memulai. Inilah kebenaran terakhir yang paling menyakitkan. Setelah keheningan mereda dan emosi memudar, Anda tidak pernah membutuhkannya. Anda hanya lupa siapa diri Anda. Anda berpikir bahwa dia melengkapi Anda. Tetapi yang sebenarnya dia lakukan hanyalah mencerminkan bagian-bagian diri Anda yang belum Anda miliki. Cinta, perhatian, dan validasi yang Anda berikan dengan begitu bebas bukanlah tanda kelemahan. Itu karena Anda belum menyadari kekuatan yang sudah ada di dalam diri Anda. Dia tidak membuat Anda utuh. Anda utuh sebelum dia datang, dan Anda akan utuh lama setelah dia pergi. Itulah yang diungkapkan perjalanan ini. Bukan hanya siapa dia sebenarnya, tetapi siapa diri Anda sebenarnya. Seorang pria yang bisa merasakan sakit dan tetap berdiri tegak. Seorang pria yang bisa kehilangan sesuatu yang dia pikir tidak bisa dia hidup tanpanya. Dan kembali lebih kuat, lebih tenang, lebih jelas dan tak tergoyahkan. Versi diri Anda yang melekat padanya, yang butuh jawaban, yang mencari penutupan, versi itu kini hilang. Dan sebagai gantinya, seorang pria yang mengenal dirinya sendiri, yang memilih diam daripada kekacauan, tujuan daripada rasa sakit, kedamaian daripada perhatian. Itulah pria yang tidak pernah dia lihat datang. Itulah pria yang tidak bisa dia lupakan. Anda lihat, ini tidak pernah tentang dia. Ini selalu tentang Anda. Dia hanya pemicu, bukan sumbernya. Dan sekarang setiap langkah diam yang Anda ambil ke depan adalah pengingat. Anda tidak pernah butuh penyelamatan. Anda butuh kesendirian, kejelasan, dan proses ini. Dan sekarang setelah Anda menemukannya, tidak ada jalan kembali. Ini adalah inti dari stoicisme. Kemandirian, penguasaan emosi, pelepasan dari apa yang tidak dapat Anda kendalikan, dan komitmen penuh terhadap apa yang dapat Anda kendalikan, diri Anda sendiri. Anda tidak mengejar, tidak bereaksi, tidak mengemis. Anda menjadi. Dan dalam proses menjadi, Anda menyadari bahwa dia bukanlah berkah.